Bapak Ibu dan teman-teman sedama yang mau tanya langsung kepada Romo Handaka, dipersilakan. Kita udah unmute, kita udah persilakan Bapak Ibu untuk tanya langsung. Monggo, di unmute aja mic-nya, silakan tanya. Wah, meditasi semua Romo. Udah sakadagami nih kayaknya. Waduh, lewat ya. Ilmunya udah lewat, udah cetek nih ya. Iya, aduh Nggak ada apalagi nih ya. Nggak ada yang nanya ya. Nggak ada ya. Nah, kalau nggak saya nanya dia ngomong satu. Ya, boleh. Kebetulan saya ada sedikit hal yang menarik sih, cuman minta direvisi ya Romo ya, karena saya juga masih belajar. Tadi Romo bilang kan kalau Sotapanna itu kan nggak ada rasa-rasa Romo, nggak ada rasa-rasa sama sekali, keresahan itu nggak ada, gitu kan Romo. Oh enggak. Bukan. Mengatasi keresahan. Jadi tadi kan syaratnya kan ada rintangan-rintangan tuh, salah satunya kan resah tadi itu ya, sesal gitu ya. Sesal tuh kayak murung gitu ya, gelisah tuh resah ya, worry. Kemudian remorse gitu ya. Itu kalau Sotapanna itu sifat-sifat gitu ya, itu sudah diminis gitu, jadi sudah minimum banget. Sudah minimum banget. Ya masih buktinya masih bisa sedih kan, masih bisa nangis bahkan kan ya. Ya ada tapi sudah sangat minimum gitulah. Ya kalau enggak ya enggak mengatasi rintangan, enggak bisa masuk Sotapanna kan. Dan itu menjadi lebur dalam sifat sehari-hari. Jadi tidak mungkin orangnya gelisahan gitu. Dia tertuju ya artinya ya. Padahal mungkin dia sendiri sebenarnya juga ada rasa-rasa gimana bisa handle kayak gitu Romo. Betul, itu juga betul. Karena pas sedih gitu ya bisa handle, know how. Oh oke, tidak boleh lama-lama, harus begini, cuma muncul dan berlalu aja ya. Ya mungkin bahkan ya Henry sendiri sudah Sotapanna tapi tidak pernah nyadar gitu, mungkin kan. Masih rasa kamu. Apalagi kalau belum gajian kamu masih rasa. Tapi masih boleh gajian, masih boleh gajian. Oke. Soalnya saya kepikiran gini, ngomong kan kayak kita bicara Gautama ke Siddhartha sebelum waktu masih Siddhartha kan, saya rasa udah mungkin melewati level Sotapanna ya kan. Tapi ketika Siddhartha melihat banyak lahir tua sakit mati sama perjalanan dia gitu, kan ada muncul rasa keresahannya itu Romo. Berarti pasti is it okay gitu Romo, keresahan yang dialami Pangeran sendiri. Begini, jadi tidak pernah disebutkan bahwa Pangeran Siddhartha sebelum jadi Buddha itu adalah Sotapanna. Nggak ada sutanya loh. Oh nggak ada ya? Nggak pernah. Bahkan ya Sotapanna apalagi Sakadagami Anagami nggak ada. Tapi yang jelas beliau di bawah pohon Bodhi umur 35 itu mencapai level tertinggi sama Sang Buddha alias araha yang tertinggi kan. Nah untuk mencapai level itu harus lewat level 3 dulu, 2 dulu, 1 dulu. Nah masalah itu mencapai 1, 2, 3-nya itu pada malam Waisak itu atau berapa bulan, berapa tahun sebelumnya tidak ada literatur yang mengatakan demikian. Oh gitu. Tidak ada, jadi nggak begitu. Tapi yang jelas, tidak ada masalah. Kadang-kadang bisa aja kayak Bante Ananda. Bante Ananda itu ya kurang dekat apa sama Buddha gitu ya. Tapi bertahun-tahun itu mentok di level 1, Sotapanna. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun barengin Buddha terus. Tapi begitu Buddha mangkat, baru terpicu gitu ya. Selama ini terlalu sibuk melayani Buddha terus gitu ya. Lupa kesejahteraan di dalam diri. Baru level Ji Samsunya itu terjadi dalam 1 malam. Sebelum besoknya itu ada persamuan agung pertama itu kan. Nah, jadi bisa instan 1, 2, 3, 4 begitu ya. Tapi kalau Siddhartha Gautama Pangeran kita ini juga tidak disebutkan. Tahu-tahu malam Waisak itu dari berapa nggak tahu tapi langsung 4. Tapi yang pasti kalau dari tekadnya, dari kehidupan lampaunya segala macam, kemudian didorong dewa-dewa sebelumnya, ya ini kan pasti bukan manusia biasa Bodhisatta ini, udah pasti. Ya itu bahkan jalurnya pun ada modal luar biasa, tidak cuma jalur araha biasa, tapi araha yang tertinggi sama Sang Buddha loh ya. Gitu. Jadi kemungkinan besar ya, menurut saya sih belum Sotapanna kalau lahir itu. Tapi begitu Sotapanna tidak pakai lama langsung 1, 2, 3, 4 tuh dalam hitungan mungkin 1 detik atau 10 detik aja, mungkin begitu. Ya. Kondisi paraminya sudah oke banget gitu. Jadi masih bisa gelisah, resah, jelas. Tapi beliau mengalami itu namanya Sang Wega. Sang Wega itu desakan spiritual ya. Sedih tapi terdesak begitu. Sang Wega dan Pasada, yaitu melihat orang sakit, orang tua, orang mati itu ya, Sang Wega kan. Sedih kan dia kan. Istrinya begitu. Ya itu jadi Sang Wega. Sang Wega itu desakan spiritual, sense of urgency, rasa kemendesakan. Rasa mendesakan bahwa there's something wrong with this life gitu ya. Ya harus cari sesuatu untuk check out dari sini atau obat dari semua ini yang supaya tidak mati hidupin lagi. Nah begitu. Oke Romo, sip. Itu sih pertanyaan dari saya. Ini ya saya mancing ada nanya juga nih Romo, banyak. Ada juga, lumayan laku. Ada Amit ya kayaknya. Ada Amit. Hai, siapa nih? Oh ini Kumala. Oh halo. Henry udah kenal belum Kumala? Mam Han kasih tips dong. Ini anak Gimana caranya biar cepat kita semua jadi Sotapanna? Ya. Kasih tips dong, Han. Bukan kata 1 jam penuh itu tadi sudah. Enggak, itu 1 jamnya. Iya, bikin 1 menit gitu. Maksudnya tipsnya itu bikin sederhana gitu. Instan gitu. Bisa instan Romo. Ini kayak story IG Romo cuma buka doang. Bikin maksudnya bikin
kesimpulannya, tipsnya doang, biar diingat tiap hari gitu Mamahan. Gitu. Tadi kan panjang lebar udah saya screenshot semua. Oke. I promise. Nanti kalau udah dapat satu tip pendeknya tak buat stiker gitu sekalian ya. Jadikan stiker, jadi nanti biar ingat terus gitu ya. Jadi sekali lihat langsung ingat, langsung plan in gitu Mamahan. Kalau stikernya yang terakhir ini slide tadi, yang semoga kita menjadi Sotapana, itu udah ada saya punya tuh. Tapi kan baru doanya tuh, baru tekadnya, semoga ya. Nah, bagaimana tip satu kalimat nih, boleh saya pilih ya, macam-macam kan, harus begini ya. Tapi saya paling favorit ya, Kum ya, tadi itu kelihatannya biasa, kamu pasti sudah tahu. Tetapi ketika kita melihat yang biasa, mendengar yang biasa ini, merenung yang biasa ini dengan frame jalur Sotapana itu menjadi beda, ya kan? Banyak kan gitu kan, misalnya contohnya bakal Biku Sariputa, namanya siapa ya? Upatisa itu bakal Biku Sariputa kan? Dia mendengar satu kalimat aja ya dari Biku sama Asaji, ya dah, Ayasma Asaji, langsung celing dari Sotapana. Ya kan? Wow. Itu. Ini saya mau bacakan nih. Kalimatnya apa tuh, nasihatnya satu kalimat tuh. Siapa tahu kamu juga celing seperti bakal Biku Sariputa, nanti langsung dari Biku Kuning, Kumala Dewi gitu kan. Langsung. Waduh. Masih suka dolar Mamahan. Gitu ya. Ya nggak apa-apa. Sotapana kan masih doyan duit. Cuma nggak serakah, sedang berbagi, ya kan? Nggak apa-apa. Iya tuh. Jadi jangan berpikir bahwa orang suci itu lantas nggak doyan duit, masih butuh duit, cari duit, iya bergelimang harta, oke. Tapi duit ini kan bukan sesuatu yang jahat pikiran kita. Ya punya duit ya kita banyak berbagi, gitu. Kalau nggak punya duit ya nggak apa-apa, baginya pakai tenaga, pakai pemikiran, pakai waktu, ya masih banyak cara untuk dana kan. Oke. Jadi kalimat tadi contohnya, misalnya satu kalimat itu ya mengatakan bahwa Tante Asas itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada sebabnya. Ya, segala sesuatu ada sebabnya, misalnya gitu ya. Dan akhir dari sebab itulah, itulah yang diajarkan oleh Tathagata. Gitu, jadi ada sebabnya, ada akhirnya. Nah, mendengar satu bait ini aja, Upatisa itu menjadi Sotapana. Nah, kebayang enggak? Ini dicontek, dikopas oleh beliau kepada sahabatnya, ya, Moggallana. Calon Bante Moggallana itu, ya. Nyata sama, wah, celing juga. Nah, dalam satu kalimat ini, ya cuma segala sesuatu ada sebabnya. Dan akhirnya sebab itu. Nah, sekarang Kumala saya bahaskan begini, celing enggak? Cerah enggak langsung? Sotapana enggak? Kok enggak? Pokoknya sih gitu ya, Mamahan ya. Buat ya gimana ya? Nah, ini sekali hajar langsung selesai kamu. Bisa itu. Nah, kan makanya kan depositonya masih kurang, ya toh, paraminya masih kurang, ya toh, orang lain. Nah, makanya itu saya kasih tahu kamu, hal semacam ini saya kasih kamu kalimat mutiara 1000 ayat pun ya, percuma kata kalau batinmu sendiri belum matang. Nah, tinggal ceklik. Nah, ya. Seperti kita nyalain lampu nih, lampu di rumah masing-masing ya. Itu kan kamu kalau nyalain lampu kamar gimana? Tinggal pencet saklarnya, ceklik, celing gitu kan ya akhirnya. Iya, langsung on. Tapi kan ada syaratnya. Ya, kok bisa diceklik, kok bisa on? Nah, harus ada bolamnya, harus ada listrik dari PLN-nya. Tokennya udah diisi belum? Iya kan? Udah bayar kos belum tuh? Cabut udah bapak kos kan? Jadi ada sebab akibat syaratnya. Ya kalau sudah terpenuhi semuanya, tinggal on langsung ya terang benderang. Nah sama logikanya, iya kan? Nah kamu tak kasih 100 saklar, 1000 saklar pun Kumala percuma kalau kondisi-kondisinya tidak disiapkan. Nah kondisinya apa? Ya tadi ciri-ciri Sotapana itu semua ya disiapkan semuanya. Yaitu ya jalan 8 tadi itulah biasalah. Ya, tapi perenungannya dengan tujuan makin sada, makin kuat, makin mantep prakteknya. Sila, tahu 5 sila. Dari kecil juga tahu 5 sila. Saking apalnya. Kenapa? Saking sering melanggarnya jadi apal kita. Iya. Sering salah kamu. Iya, aduh salah maning. Langgar maning gitu ya. Repot dah. Nah, kalau saya tidak bisa melanggar 5 ini sila aja, itu jangan-jangan nih ya. Udah cabutun nih ya. Nah gitu. Nah itu kondisi disiapkan. Ya dana, sila, bawana. Intinya cuma itu aja, Kum ya. Ya toh. Nah, dana tadi itu ya pokoknya sampai ngerti kan ciri-ciri dana, statement dana dari Buddha itu kalimatnya itu ya orang yang murah hati itu ya diam di rumah ya toh dengan tangan terbuka ya open hand begitu, siap memberi bahkan siap diminta. Wah, memberi, rajin memberi terus, giving, live to give, hidup untuk memberi. Nah itu syarat pertama, sangat caga, sangat murah hati. Kemudian sila dipuji para suciwan, waduh pantang melakukan segala kejahatan. Ya toh, sabapa sakaranang. Bawana, nah bawana intinya satu kalimat nih, bawana yang favorit saya itu tadi tuh. Apapun yang bersifat muncul, pasti bersifat berlalu. Anicca aja lah, makin anicca aja. Tapi dalam frame of mind-nya adalah Sotapana. Kalau lihatin semua ini, anicca itu luas banget loh ya. Dengan adanya anicca, sifat anicca, maka muncullah dukkha.
Kenapa semua ini tidak layak dilekati? Karena anicca. Lu mau keren, lu mau kaya, lu mau cakep, lu mau kuat, itu pun berlalu. Lah buat apa dilekati? Itu duka, makin melekat makin duka. Ya kan? Ya nikmati santai aja. Pas ada kita makan, kita nikmatin, tapi udah nggak usah diarep-arep gimana gitu. Nah, karena ada anicca, ada juga anatta. Ada anatta, tiada inti esensi diri yang tetap, yang tidak berubah-ubah. Karena semuanya anicca. Diri itu ada, tetapi berubah terus. Ya, berarti nggak ada intinya kan? Nah, tidak ada inti dirinya. Tapi ada, seolah-olah ada. Ada tapi nggak ada gitu ya. Ada tapi tiada tapi ada. Nah gitu loh. Ya, itu ada istilahnya. Nacakso naca anyo. Artinya apa? Diri ini, arus kesadaran ini nacakso naca anyo. Ada tapi berbeda, bukan sama tapi berbeda tapi sama. Itu mirip dengan ada tiada ada. Ya, aku ini ada nggak? Ada, berarti sama. Ya sama sih, handaka sekarang dan handaka bulan lalu dan handaka waktu kecil, ya sama nggak? Ya sama, handakanya yang ini secara konsep, secara konvensi, tetapi berbeda. Nacakso, nacaanyo. Tapi berbeda, tapi juga sama. Ya, seperti sungai, saya bilang sungai itu Ciliwung. Dari zaman 50 tahun lalu sudah ada ya Hen ya, Sungai Ciliwung. Tapi sama atau berbeda? Ciliwung now sama Ciliwung 1 abad lalu. Berbeda. Karena elemen-elemen airnya, lumpurnya, ya bentuknya itu sudah berbeda. Tapi secara konvensi itu loh, arusnya itu Ciliwung, namanya Ciliwung. Itulah nacakso, nacaanyo. Kita pun seperti itu. Kenapa? Semua ini sifatnya anicca. Jadi begini. Nah, memahami semua ini dalam semua bentuk kehidupan, semoga kamu tiba-tiba cling jadi Sotapanna. Yes, Bos. Anicca, dukkha, anatta ya, Maman ya. Ya, diperdalam itu. Meditasi pun begitu. Studi perdalam. Aksi meditasi pun merenungi anicca, dukkha, anatta. Ini disebut sebagai, ada bilang bahkan ini versi lain ya, ini Arya Jana. Ada juga jana yang biasa, jana biasa itu ya bukan jana yang 1, 2, 3, 4 tadi itu ya biasa itu ya, sampai 8 gitu ya, yang biasa kita dengar itu. Tapi ada juga Arya Jana. Arya Jana itu ya sebetulnya penembusan mengenai anicca, dukkha, anatta itu. Yang membawa ke kesucian. Ya. Oke, kira-kira gitulah ya. Maunya saklar, pencet. Siapin dulu PLN-nya, listrik tokennya bayar dulu. Bye. Oke. Ada lagi tadi? Ada. Komo ini Ko Chandra Sujano mau nanya kan. Monggo Ko Chandra diambil aja mic-nya. Nama budaya. Halo. Ya ini saya Chandra. Ya, ini baru pertama kali sih ikut kebaktian sama ikut dengerin Dharma. Satu. Oh ya. Kalau selama ini kemana aja? Chandra selama ini gimana? Saya terdampar dulu sempat tinggal di Amrik, tapi di sana kan untuk proses dengerin Dharma kan untuk ke Indonesia punya kan nggak ada Zoom kayak begini. Oh, ya berkat COVID ya bisa begini ya. Terus ini sekarang saya lagi sekolah di Kanada. Terus saya ada SMS-an sama Ehipasiko Foundation. Jadi begitu di-update saya ya mungkin puji Buddha juga ya. Ya udah, budaya. Betul. Jadi istilahnya tadi pas pulang kerja tuh udah ngantuk banget, tapi mungkin ya istilahnya saya lagi berjodoh buat dengar Dharma ini. Ini kan saya baru jam berapa? Jam 10 malam di sana ya? Enggak, saya di Calgary itu sekarang udah jam 8. Kamu Calgary? Ya, 8:41 malam. Di Calgary. Itu anaknya Pak Met kan di Calgary juga tuh. Kan anak Pak Met di Calgary toh? Wah, saya kurang tahu. Iya, di Calgary kayaknya ya. Fanny. Yang paling tua kalau nggak salah. Namanya Fanny. Iya. Ada ya? Kalau ada sih. Iya, nanti saya coba kontak. Kamu kenalin. Nanti kamu kontak Ehipasiko, tak kenalin ya. Di sana tuh saya kenal ada 2 orang Indonesia. Ya, yang satu Cik Yeyen, itu anaknya ketua wihara, kepala wiharanya PPDS ini, Pak Mediarto, ya, itu punya anak namanya Cik Yeyen. Ya, Cik Yeyen itu udah menikah, tinggal di sana, warga Calgary, ya, di Alberta toh, Calgary, Alberta. Nah, kowe wong Indonesia kudu connect sama orang-orang baik, Buddhis lagi pula, Buddhis hebat, ya, Sotapanna juga mungkin. Susah. Romo buat cari itu, maksudnya buat cari yang sesama. Ya. Nah, ini bagus nih, kenalin tuh satu Cik Yeyen. Yang kedua saya kenal tuh ada satu namanya Foni Siddhartha tuh menikah juga sama orang sana. Nah, itu umurnya 24 gitu. Nah, itu Buddhis juga. 2 ini. Nah, itu Foni itu anak saya. Jadi anak saya itu tinggalnya di negara kamu, di kota kamu tuh, pas tuh, di Alberta. Iya, dirawat bukan negara saya. Amin, semoga ya. Ya kamu kan presidennya kira-kira gitu loh. Ya. Romo, mau tanya nih Romo, tadi kan Romo ada jelasin tentang kalau Sotapanna itu kan katanya ketika sudah mencapai Sotapanna maksimum 7 kali lagi terlahir di alam dewa dan manusia dan tidak memerlukan guru lagi untuk mencapaikan kesucian. Tapi di slide Romo yang berikutnya itu dijelaskan bahwa seorang Sotapanna tidak akan mencari guru lain selain Sang Buddha. Jadi
ini apakah dalam arti pada kehidupan berikutnya itu dia akan terlahir tetap sebagai seorang Buddhis atau ada kemungkinan dia terlahir di sebagai non-Buddhis gitu, Romo? Ya. Oke, saya jawab langsung ya. Jadi guru ya butuh, tapi kan sekali doang itu. Ya, sekali. Kalau enggak ada guru, enggak kenal ini dong, enggak kenal dhamma ini, jalan ini toh. Nah, di dalam sistem Dhamma Winaya ini, sang gurunya kan ya Buddha itu. Ya, jadi berkat Buddha kita bisa kenal jalan ini, terus begitu kita jalani, kita mencapai sesuatu itu, Sotapanna, bahkan kita enggak butuh Buddha lagi. Itu. Karena kita misalnya dari dewa atau enggak kenal siapa-siapa, enggak ketemu Buddha, enggak bisa zoom di alam dewa sana atau ya di manusia, tapi nggak kenal Dhamma, nggak punya agama sekalipun, tapi tetap dia berada di dalam status Sotapanna itu, dia nggak mungkin berbuat jahat tadi itu macam-macam ya, nggak mungkin melanggar sila tadi itu, tetap sifat-sifat murah hatinya, tidak egoisnya ada terus, dia pun tidak punya label agama tertentu, dan no worry, nggak akan jatuh, dia pun nggak kenal ada biksu, ada Romo, ada Henry, ada siapa, nggak pernah masalah, dia mandiri, punya kemandirian dalam perjalanan ini, bisa nyetir sendiri, bisa cari jalan sendiri, ketemu sendiri. Masihmu 7 kali perjalanan tadi itu ya. Nah, 7 kali balik lagi itu. Jadi, tapi tentu gurunya tidak mungkin ganti dalam arti yang dulu pernah kenal berkat Buddha secara mungkin dari lewat kitab atau lewat ajarannya ya. Buddha sudah meninggal gitu ya. Jadi, tapi tidak mungkin ganti dari track ini. Tidak mungkin ganti. Ya. Jadi kalau nanti ketemu pun ya, cenderungnya dia mengenal Dhamma Buddha ini. Merasa ada kecocokan. Misalnya ya, contohnya saya sendiri. Saya dulu 50 tahun lalu dari jadi apa, kemudian lahir ke bumi. Lahir di negara mayoritas ini. Negara Indonesia maksudnya, bukan Kanada ya. Di Indonesia mayoritas begini. Ya, ketika saya ke Myanmar, saya ditanya sama orang, kamu dari mana? Indonesia. Oh iya, kamu agama apa? Buddha. Loh, masa ada umat Buddha di Indonesia? Ada nih saya buktinya. Maka pikir Indonesia itu 100% begitu, non-Buddhis itu ya. Ada Indonesia satu, ada banyak juga sebetulnya ya. Ada 1% sebetulnya umat Buddha Indonesia. Dikit, tapi kan ajaib loh. Andakah ya lahir bisa di negara yang begini, kemudian saya pindah agama 6 kali, ya akhirnya menjadi stasiun terakhirnya ini mungkin ya Buddha Dhamma ini, ya kan merasa mantap di sini, ya jadi serius di sini gitu kan. Saya pikir ya aneh juga kalau saya merang diri saya sendiri. Bukan Buddhis, teman saya, istri saya dulu juga agama lain, teman-temannya semuanya kok saya super minoritas. Kok bisa ketemu lagi? Jadi kesimpulannya dengan ketika kita sudah mengenal akan Buddha Dharma dan ketika kita mencapai Sotapanna itu yang dimaksud dengan Romo itu adalah keyakinan kita terhadap Sang Buddha itu sendiri. Buddha Dhamma Sangha. Ya. Ya, jadi tapi ketika Romo mengatakan bahwa tidak memerlukan guru lain itu dalam arti keyakinannya kita itu kepada Buddha itulah yang apa? Membimbing kita. Ya, membimbing kita betul-betul. Jadi istilahnya prinsip dari Tridharma Tisarana itu sendiri yang menjadikan patokan si Sotapanna itu yang akan mencapai ke level yang berikutnya gitu ya, Romo ya. Iya. Jadi itu bukan berhenti di level keyakinan, tapi dari sifat. Misalnya ya, Chandra sudah punya sifat enggak mungkin malas, enggak mungkin enggak mantap, enggak mungkin ragu-ragu ya, enggak mungkin kikir, nggak mungkin egois. Sifat itu yang terbawa terus dan memandu terus from life to life. Begitu, Chan. Jadi nggak mungkin off track gitu loh, keluar dari jalur gitu ya. Nggak mungkin. Terus begitu. Romo, ini berdasarkan sorry yang lain ya, saya banyak nanya. Nggak apa-apa. Kalau dengar dari riwayat Sang Buddha, rata-rata ketika kita baca bahwa Sang Buddha ketika dia membabarkan Dharma, pasti ketahuan bahwa beberapa puluh bahkan ribuan pengikut Sang Buddha atau Bante yang mencapai Sotapanna atau langsung mencapai Arhat gitu kan. Lalu dibandingkan setelah eranya Sang Buddha telah parinibbana itu cerita tentang seorang Bante atau seorang biku yang mencapai tingkat Sotapanna itu turun drastis. Lalu menurut saya, maksudnya saya itu berpikir apakah mungkin ketika Sang Buddha itu dia masih hidup, ketika dia membabarkan Dharma, beliau juga menggunakan kekuatan dia itu untuk mengkarbit muridnya itu untuk mencapai tingkat kesucian. Mungkin nggak sih, Romo? Sorry, ini karena saya awam banget, makanya. Very good. I love it. I love your question. I love you juga lah. Ya, I like it. Ya, kita connect terus ya. Nanti Chandra kasih WA ke Ehipasiko, cari Henry atau di BPDS teman-teman tuh banyak orang hebat juga ya. Di Ehipasiko nanti bisa konseling pribadi dengan saya. I'll connect you to Kalyanamita. Anak saya juga di sana. Anaknya Pak Met kepala wihara juga di Calgary kok. Ya. Siapa tahu mau titip tape ketan dari Indonesia bisa gitu loh. Istri saya bisa bikin tape singkong loh. Nah, belum ngomong tape itu.
Istri orang mana? Orang Indonesia. Jakarta, iya Jakarta. Oh iya Indonesia. sama. Ya bisa lah nanti connect itu ya. Kita kenal dari Kalyana Mitra ya. Sama, kita juga dulu saya dari nol, dari minus bahkan dari orang jahat mungkin gitu ya. Bisa kenal sama jadi begini ya. Jadi begini, Chan, jawaban tadi ya dan tidak. Kenapa gitu? Jadi begini, ya kenapa? Ketika ada sosok Buddha adalah guru yang living Buddha, living guru gitu, tentu beda ya. Kita belajar dari buku doang sama dari sosok guru yang begitu karismatik, wibawa gitu ya, bisa sangat influential bagi batin kita. Beda banget ya, gemetar-gemetarannya, trailingnya itu beda ya, beda. Saya percaya itu ya. Tapi tidak berarti efikasi dari dhamma ajarannya ini berkurang ketika beliau meninggal. Nah itu tapi lebih challenging bagi kita. Itu lebih challenging. Misalnya gini, Buddha itu ibarat dokter. Dhamma itu ibarat obat, Sangga itu ibaratnya susternya, nurse-nya kasih reminder buat kita, temani kita, rawat-rawat luka kita. Kalau dokternya meninggal, apakah penyakit kita masih bisa sembuh? Masih, asal ada dhammanya, obatnya penting kan? Tapi resepnya gimana? Resepnya bisa di copy resep, di kopas, di iter bahasa farmasinya. Saya apoteker, jadi iter diulang lagi. Masih ada resepnya di buku Kitab Suci Tipitaka itu. Nah, kita ulang-ulang, kita bahas. Akhirnya suster-susternya bisa saling rekomen gitu ya. Oke, bakal mungkin pencipta obatnya atau dokternya yang sudah pergi, misalnya sudah tidak ada, tapi kan resepnya masih ada. Nah, itu poinnya. Tapi itu ada dokternya kan, dokter itu juga bagaimanapun punya kekuatan mensugesti pasien. Ada saya temani, lebih seneng gitu ya. Nah, itu satu, yes jawabannya. Yang berikutnya lagi, yang tadi Chandra tanyakan itu, kok bisa ada countingnya loh, 1 orang, 100 orang, 1000 dewa, 1000 upasaka-upasika mencapai Sotapanna, dan macam-macam tadi itu ya. Nah, karena di zaman itu memang ada yang bisa mendeklar kita sudah mencapai apa, yaitu seorang Sama Sambuddha. Hanya seorang Sama Sambuddha Gautama itu yang mampu mengetahui orang lain mencapai level apa. Kalau kita misalnya Sotapanna pun, saya tidak bisa. Misalnya saya Sotapanna, so Henry atau Chandra mencapai Sotapanna, belum tentu saya bisa. Oh kamu juga Sotapanna sama dengan saya. Nggak ngerti, karena kita belum punya kesaktian gitu untuk membaca spiritual atau karma orang lain. Yang mampu mendeklar dengan akurat cuma seorang Sama Sambuddha. Bahkan Sariputta, Mahamoggallana pun ya, Mahakassapa yang sakti hebat pun juga nggak mampu untuk melihat ini. Dari mana orang tahu di dalam susah sebutan mencapai? Itu dari Sama Sambuddha sendiri yang mengkhotbahkan itu. Nah ketika beliau meninggal, nah kan tidak ada lagi yang tahu. Mungkin ada siapa mencapai apa, tapi kan nobody knows, nobody declare. So we lost track gitu ya. Dan tidak mungkin ada tercatat. Oh bikin kitab tambahan ini mencapai ini, si Henry mencapai ini, Handaka mencapai apa, Chandra mencapai apa. Wah ini dari hoax gitu ya, aneh gitu ya. Karena hanya seorang Sama Sambuddha. Jadi tradisi mendeklar itu putus. Begitu Buddha wafat, parinibbana selesai. Tapi nggak masalah. Itu sudah jadi kayak ya, jadi satu sistem, udah ada testimonialnya, udah cukup gitu. Ya. Nah, kira-kira sampai itu ya dan tidak ya begitu ya. Chandra ya. Makasih Romo. Ya, thank you ya. Keep in touch ya. Nanti kasih nomor kamu ya di Hipasiko ya. Ya, siap. Ya, oke. Hebat orang pinter. Bagus pertanyaannya. Ada lagi enggak? Ini orang pinter loh sampai di Kanada tuh. Enggak Romo. Kamu kerja apa di sana? Kerja apa? Saya masih sekolah di SAID. Ya makanya ini lagi ngambil hospitality management karena kan saya dulu di Amerika itu kerja di food industry udah belasan tahun. Sengaja ke sini buat ambil sertifikat, buat dapat kerjaan lebih bagus, sama buat ngejar PR-nya, Romo. Oh, PR di Kanada rencananya? Atau di States? Di sini. Di States sekarang udah takut, Romo, apalagi lagi COVID begitu, Romo, tinggi. Iya, betul. Di Calgary aja lagi 2 minggu yang lalu, mereka pada ke downtown, pada demo, nggak mau pakai masker, itu gila-gila semua tuh, Romo. Makanya takut. Pandangan sesat itu. Romo, maaf, kalau boleh satu pertanyaan terakhir. Boleh, tanya Henry, boleh nggak, Hen? Silakan. Boleh, ya. Ketika kita sedang kadang-kadang ini pengalaman saya saja, ketika kita sedang mencoba berpikiran kritis, apakah itu juga dikatakan keraguan juga, Romo? Contohnya, ketika saya kadang-kadang saya suka kerja sambil mikir kayak gini, apakah benar guru sejati Sang Buddha itu adalah benar-benar guru besar alam dewa dan manusia gitu, dan dia yang mengajarkan ajaran yang terbaik. Lalu ketika saya timbul pertanyaan itu, saya bertanya lagi, loh Chandra, kok kamu jadi ragu sih gitu loh? Kenapa kamu bisa ragu begini? Terus saya bisa berpikir lagi bahwa ketika pikiran yang keduanya muncul, saya bisa bilang bahwa harusnya dengan pengalaman kamu hidup sekarang ini, kamu bisa lihat apakah ajaran Sang Buddha itu ke hidup kamu benar gak gitu loh. Jadi ada kayak tanya jawab, tapi intinya itu adalah ketika kita sebagai umat Buddha punya pikiran begitu, salah nggak, Romo? Lalu apakah itu dikatakan sebagai berkurangnya suatu keyakinan kita terhadap Buddha Dharma Sangha, atau ini hanya suatu riak-riak air di dalam pembinaan kita terhadap
di dalam agama Buddha gitu, Romo? Ya, oke, very good question. Dari pertanyaannya ini bagus banget. Ini terkait dengan tadi tuh keyakinan tak tergoyahkan terhadap Buddha Dhamma Sangha kan syarat dari Sotapanna, ya kan? Ya nggak usah ngomong jauh-jauh ke Sotapanna dulu lah. Banyak umat Buddha juga masih seperti itu yang galau-galau bahkan di level sampai betul-betul sampai pindah agama, pindah keyakinan segala macam gitu. Ya, jadi begini ya, Chandra ya. Jadi di dalam Tipitaka saya kalau sharing usahakan selalu merujuk ke Tipitaka. Jadi kalau pendapat pribadi ya saya bilang ini menurut saya pribadi, kalau Tipitaka kan kalau saya pas hafal sutanya saya sebutin gitu ya. Jadi biar nggak ngawur gitu loh, nggak ngarang ya. Jadi dalam Tipitaka yang saya pelajari gitu ya, itu Buddha itu selalu men-challenge orang untuk open inquiry, bertanya secara bebas. Semangatnya tuh free inquiry gitu. Jadi Buddha sangat suka dengan format tanya jawab. Nah, tanya jawab itu bisa apapun, bisa mengenai sifat Buddha, mengenai fitur-fitur dhamanya, mengenai kehidupan sehari-hari, ya rumah tangga maupun monastik, nggak masalah, apapun, whatever you have a doubt in your mind ya, kamu query. Bahkan kalau bikunya diam-diam aja, Buddha sering ngisengin gitu loh. Jadi ini kalian kok diam-diam, lagi bicarain apa? Saya datang kok diam semuanya. Lagi ada masalah apa yang belum terpecahkan. Buddha selalu mari, come on, ya toh, ask me, involve me di dalam your ini discussion gitu. Ya, jadi itu satu semangatnya. Kemudian ada juga yang namanya itu sifat dhamma, namanya ehipasiko. Ya, ehipasiko itu artinya adalah secara harfiah itu itu artinya mengundang, inviting, come gitu ya, marilah gitu ya. Pasiko itu artinya tuh memahami atau melihat. Come and understand, come and see gitu. Ya, mengundang untuk dipahami. Ya, kalau saya penerjemah Tipitaka dari bahasa Pali ke bahasa Indonesia, saya terjemahan ehipasiko sebagai mengundang untuk dipahami. Ya, orang terjemah dibahas sebagai come and see atau dan di dalam suta penunjang ini, ya penunjang nama ada sebuah suta misalnya namanya adalah Kalama Sutta. Di Kalama Sutta itu Buddha mengatakan bahwa jangan percaya begitu saja, jangan hanya mudah percaya gitulah, ya pada apa yang dikatakan kitab suci kamu, guru-guru kamu, hearsay itu apa? Rumor ya, rumor atau hoax gitu ya, ya desas-desus gitu ya, kabar burung lah, ya bahkan karena otoritas itu seolah-olah this is our great master, you must believe. What? Gitu ya, why? Because this is great master tapi self claim gitu ya, kita I must believe gitu ya. You have to, nggak bisa. Buddha nggak pakai sistem itu, metodologinya. Tapi selalu sifatnya adalah kamu datang dengan nol, dengan tanda tanya. Kamu datang, kamu dengar, belajar, nggak tahu kita berbantah, berdebat bahkan. Buddha sangat senang berdebat dalam arti positif ya, bukan sekedar cari menang kalah terus egonya sombong apa enggak. Ya, tapi demi kebenaran, demi mencapai kebenaran. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa, bebas. Kalau percaya, nggak cukup hanya percaya, praktekkan, betul nggak? Dibuktikan untuk dirimu sendiri, ya ehipasiko untuk dirimu sendiri. Nah, Buddha juga bilang itu sifat dhamma yang lain, meditapo vinyuhiti. Artinya itu bisa dipahami, diselami oleh orang bijak dalam dirinya masing-masing. Nah ini sulitnya situ. Setelah ehipasiko, jadi meditapo vinyuhiti. Orang bijak itu akan ngerti sendiri. Disebut vinyuhi, oleh orang bijak, bukan oleh orang bodoh, orang bego, orang dungu, bukan, tapi orang bijak, iya kan? Nah itu yang real wise itu akan will understand this, tapi hanya untuk konsumsi pribadinya sendiri. Ya itu hanya bisa orang lain, kita testimoni aja, percaya nggak percaya silahkan pada masing-masing gitu, ya Chandra ya. Jadi ini justru agama satu ini ya, kenapa saya sampai pindah-pindah senang begitu, bukan senang ya, tapi saya tuh orangnya sangat skeptis seperti kamu dari kecil. Ya saya beragama apapun, saya selalu serius. Agama saya ada 5 sebelumnya, itu saya serius semuanya, bukan sekedar abal-abal atau iseng-iseng isi KTP ganti-ganti, enggak. Ketika jadi umat A, B, C, D saya juga serius. Tapi akhirnya yang membuat saya pribadi merasa kayak kok belum terjawab skeptisisme saya ini, sehingga saya kepingin terus apalagi frustrasi saya tuh. Umur 24 tahun akhirnya ketemu Dhamma Buddha. Apa ini kok agama kok aneh begini gitu ya? Kok lain daripada yang 5 ini gitu? Konsepnya totally different, masalah konsep ketuhanan, konsep keselamatan akhirnya, ya jalan ininya gitu, praktiknya. Menarik. Akhirnya sebagai suatu, saya mempelajari Buddhism sebagai kayak budologi gitu. Budologi itu apa ya? Ilmu Buddha gitu ya. Bukan sebagai set of belief, ya, tapi bukan belief system. Sampai sekarang pun saya nggak suka mengadop Buddhism sebagai belief system. Maka saya bilang tadi saya bukan jalur sada, jalur belief bukan, tapi jalur dhamma atau jalur panya, jalur ke wisdom. Karena saya selalu analisis, saya nggak mudah percaya gitu aja, skeptis. Makanya saya challenge diri saya sendiri. Seperti dianjurkan Buddha juga rekomend. Kalau kamu menemukan kebenaran di guru lain, ya bahkan lebih benar dari saya, you follow that teacher. Ikut itu. Ya kan?
ya itu berlaku. Saya juga begitu. Kalau ada yang lebih benar atau lebih cocok bagi saya dibanding Dhamma Buddha, I'm ready to live anytime. Jadi tidak ada attachment bahkan kepada Dhamma Buddha ini juga, for me personally. Ya apain Om Buddha ajarin ini hanya ajaran cuma rakit. Ajaran ini Dhamma ini cuma rakit. Rakit itu apa? Raf gitu ya. Rakit untuk membawa kita ke pantai seberang. Kita tidak akan memboyong-boyong rakitnya jalan-jalan begitu ya, bego itu namanya kan. Jadi kalau udah pakai, kalau nggak pakai lu taruh di pinggir buat orang lain pakai gitu kan. Ya tidak ada attachment. Jadi inilah buat saya jatuh cinta pada Dhamma Buddha. Ini gurunya aneh gitu. Gurunya tidak seperti yang lain. Tidak mencari pengikut. Di dalam Udumbarika Sihanada Sutta, dirangkum banyak panjang itu ya, kalimat paragraf terakhirnya Buddha bilang, kalian mungkin curiga, aku ngomong panjang lebar ini untuk mengubah agama kalian. Untuk mencari dukungan makanan derma dari kalian. No way, bukan. Saya ngomong seperti ini ya, bukan untuk itu semua. Biarlah gurumu jadi tetap gurumu, agamamu tetap agamamu. Tidak masalah. You don't have to follow me. Ya, tapi saya ngomong ini because this is the truth and this is ya yang kita lakukan ini, kalau kita lakukan membawa kesejahteraan bagi kamu dan banyak orang. Itu aja. For the sake of the truth and happiness, for the good of the many, for the happiness of the many. Itu aja. That's it. That is my single motivation. Nah, Buddha gitu, bukan untuk mengconvert agama orang. Wow, this is wonderful, I think. Ya, dalam penutupan Udumbarika Sihanada Sutta itu. This what make me ya terus mendalami ajaran Buddha ini dan sampai sekarang ya jadi begini. Dari mungkin ada aneh ya, kalau kamu belajar dari orang lain gitu ya mungkin bisa punya pendapat yang berbeda. Tapi sendiri terus terang merasa grateful banget ya, Chandra, yang testimoni pribadi buat yang lain juga. Gratefulnya bukan karena fanatisme saya terhadap this system, this teaching, this religion. No, karena justru inilah sistem yang membuat orang-orang skeptis, agak nyentrik seperti saya, itu bisa bertahan di sistem ini. Di 5 agama yang lain, saya nggak merasa kerasan, nggak betah gitu loh. Baik, bagus sekali. Saya bisa begini berkat agama-agama sebelumnya. Tetapi kok ada satu ganjelan yang, kok kayak ini yang nggak cocok. Nah, secara pribadi, very personal itu ya, saya nggak bilang yang lain jelek, ini yang baik, nggak, no way. Tapi ini paling cocok secara pribadi bagi saya. Dan saya rasa ya ini saya merasa sangat grateful banget karena sistem ini memungkinkan kita untuk open inquiry, to be doubtful, ya, to argue, bahkan to live at any time tanpa merasa dosa, tidak dikatakan murtad, tidak ditakut-takutin dengan api neraka, nggak ada. Jadi bebas, yuk open door policy, apa tuh? Polisi kebijakan pintunya terbuka untuk masuk, terbuka untuk keluar juga, bebas. Nggak ada masalah. Ya, but I'm serious. Jangan bilang saya bukan praktisi yang serius. I'm serious learner, sampai serious practitioner, sampai punya yayasan, bisa sharing begini-begini, very serious. Bahkan Tipitaka pun, you know lah, Pali 34 judul itu saya terjemahkan semua, Chandra. Baru dapat 12%. 20 tahun project. Ya, very serious. Ini sih terima kasih Romo mau share Romo punya share maksudnya knowledge ya, karena dulu saya punya teman, boleh dibilang bukan teman sih, kakak wihara yang saya suka diskusi sama dia, cuma 10 tahun yang lalu dia sudah meninggal karena kena tumor atau kanker. Setelah itu saya nggak ada orang yang saya bisa tanya tentang Dharma lagi. Karena ketika memang istilahnya saya dulu tuh suka ketemu di wihara bareng, suka ngobrol, dan ketika tahu kalau saya punya pola pikir seperti begitu, dia suka menjawab. Lalu ketika saya ke Amrik, kita miss contact gara-gara waktu itu kan nggak ada video call segala macam. Terus terakhir saya dengar katanya dia sudah belajar jadi biku di Thailand, tapi 2-3 tahun kemudian ternyata ketahuan dia ada tumor atau kanker. Nggak lama dia meninggal. Ya setelah itu ya saya udah hilang kontak. Tapi ya makasih banget Romo. Maksudnya membukakan diri buat dikirimin pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh gitu ya Romo. Saya senang yang aneh-aneh gitu, orang aneh-aneh. Saya juga aneh soalnya, Chandra ya. Ya, Henry juga orang aneh tuh. Ya, makasih. Ya, keep in touch ya. Pasti. Nanti minta WA saya ya, akan give my personal contact itu. Ya. Oke, ya. Thank you ya. Stay in the Dhamma ya, Chandra. Terima kasih. Hen, makasih nih Hen sudah mempertemukan kita semua, ada kejodohan. Bagus, justru kan kabar baik Romo buat kita semua. Iya. Romo, ini ada sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi Romo. Satu nih nanti ada umat menanya langsung ke Romo nih. Ya. Tapi abis itu saya jawab cepat aja ya. 3 menit selesai. Mantap. Saya jawab cepat. Ayo langsung. Monggo, Bu Prita silakan ditanyakan. Halo Papi. Waduh, ini siapa nih Prita nih? Ini manggil saya Papi. Papi itu ada 2 arti kayak Chandra tuh. Papi berarti apa, bahasa Indonesia artinya ayah ya. Papi ada anak anjing. Anak anjing enggak Papi ya. Pupi gitu. Papi mau nanya aja nih Papi. Kemarin aku orang Australia nih. Ini dulu pekerja di Australia. Lalu Amerika Kanada. Mau service katanya di Australia. Iya. Kemarin itu aku baru kelar baca buku yang sama Sang Buddha. Terus aku baru tahu ternyata ada suatu adegan, kayaknya nggak pernah dibahas di mana-mana juga, tentang Buddha menanyakan ke Ananda,
bukan menanyakan sih, Buddha bilang ke Ananda bahwa sama Sang Buddha itu bisa memperpanjang usianya di satu kehidupan. Oh iya. Ya, terus kalau mau. Nah, ya. Terus yang aku pertama pertanyakan, kenapa Ananda waktu itu tidak menggubrisnya? Apakah karena beliau masih yang kurang atau apa? Nggak tahu. Terus yang kedua, setelah Buddha akhirnya mendeklar bahwa beliau akan parinibbana, ke Mara kan saat itu pertama kali. Terus akhirnya pas si Ananda nanya tentang itu, terus Buddha bilang udah nggak bisa, udah telat gitu. Terus gimana tuh Papi rasanya jadi Ananda saat itu gitu? Rasanya Ananda kok tanya saya? Tanyalah nanti Ananda. Nggak, siapa tahu Papi tahu kan? Ya. Iya gitu. Terus kan beliau kan masih yang Sotapanna kan, masih yang belum. Iya, masih yang belum begitulah. Kira-kira gimana sikap mental si Ananda saat itu gitu? Iya. Jadi gini, itu kalau belum tahu ceritanya secara singkat bahwa Buddha itu kan sudah usia 80 tahun waktu itu, sepantar dengan Ananda. Terus sebetulnya Buddha kan sudah bilang umurku udah nggak lama lah kira-kira gitu ya. Tapi Ananda itu harusnya tuh dikasih kode, dikasih hint gitu, isyarat oleh Buddha bahwa Buddha bilang begini, kalau saya mau ya, saya bisa memperpanjang umur saya tuh sampai 1 kapa gitu. Nah, kalpa itu kan usia semesta. Tapi mendengar omongan itu Ananda tuh somehow dia enggak menggubris. Sampai Buddha ngomong Dutiyampi, Tatiyampi 3 kalinya, kok tetap santai aja. Jadi ya sudah, gitu kan. Pas. Gitu. Nah, saya jelaskan dulu. Yang disebut memanjang umur sampai 1 kapa itu ada 2 arti bahasa Pali kapa. Yang pertama itu usia semesta, ya aeon bahasa Inggrisnya itu. Dari Big Bang ya sampai kemudian nanti itu kiamat begitu ya. Itu berapa miliar tahun begitu. Tapi bukan itu yang dimaksud Buddha. Ini ada kapa kecil, itu maha kapa. Ini cula kapa. Kapa kecil itu adalah rata-rata harapan hidup manusia pada saat itu. Nah, do you know berapa angka harapan hidup manusia pada zaman itu? Berapa tahun? Kalau zaman sekarang orang Indonesia angka harapan hidup berapa nih? Henry mungkin tahu nggak? Kira-kira kalau laki 68 kalau nggak salah, 68 atau 67 gitu. Ya, perempuan beda 1 tahun lah gitu. Lebih tua perempuan biasanya. Ya, nah oke. Jadi angka harapan hidup di zaman Buddha itu 100 tahun. Average, 1 century. Nah, Buddha itu meninggal usia 80 tahun. Which is sebetulnya dia itu kurang panjang umur. Relatively tidak panjang umur dibandingkan orang lain, in average. Ya kan? Tapi ya 80 tahun is caputo lah, good enough ya, good enough. Tapi Buddha kan sebetulnya bisa memperpanjang sampai 100 tahun, 20 tahun lagi. Ya, lumayan kan? Oh, bisa dengar dhamma lah, bisa sharing lah apa gitu ya, ada guru masih hidup. Oke. Tapi bagi Buddha sendiri itu 20 tahun tambahan itu no big deal. Itu cuma sekedar offer aja. Kalau gua mau ya, lu kalau request ya, gua mau, gua bisa perpanjang. Tapi bagi Buddha enggak ada interest kepentingan pribadi kenapa gua harus perpanjang umur. My natural age death itu sekarang 3 bulan lagi dia bilang, 3 bulan lagi. Kecuali ada request spesial gitu ya, proposal oke gitu ya, tambah 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi, oke. Jadi tetap masuk akal. Dengan power of the Buddha bisa perpanjang umur 20 tahun tuh 20% lagi ya, 25% lagi ada umur 80, 100 ya. Itu very powerful. Ya, tapi Buddha no interest. Bahkan Buddha itu misalnya meninggal usia 35 tahun ketika di bawah body, enggak ada masalah bagi beliau. Cuma karena Buddha bilang out of my compassion for the world. Ya. Jadi karena kasihan kepada dunia, makanya aku ngajar. Sebetulnya kan ya capek gitu ya. Terkutip capek kalau mau malas aja, ya tidak mungkin sudah ada malas, tapi udah who care gitu loh. Tapi beliau tuh kasihan sama kita, jadi ngajar. 45 tahun, kemudian sudahlah ya. Ajaran Buddha sendiri sudah beliau katakan swakato bhagavata dhammo. Sudah Dhamma diajarkan dengan sempurna. Udah nggak kurang, nggak lebih. Saya nambah 20 tahun, cuma tape recorder ngulang lagi, 4 kebenaran lah, tilakana lah, sutapana begini-beginilah. Haya, capek gitulah ya. Saya terjemahin Tipitaka pun banyak pengulangan. Harusnya Tipitaka diringkes misalnya jadi separuhnya pun masih oke. Tapi itulah dia, karena sistemnya masih ya Buddha ngajar berkali-kali ya. Tentu lebih baik dari itu, tapi itu banyak pengulangan juga. Dirikan jadi 20%-nya pun enough sebetulnya. Itu Buddha. Ya, jadi Buddha itu tidak usah ngajar 20 tahun lagi, no regret, nothing tulus for us. Tidak masalah. Jangan, wow sayang sekali Bhante Ananda tuh. Tidak minta. Ya, oke, sekarang urusan Bhante Ananda. Bhante Ananda itu, waktu itu sedang disurupin, proses by Mara. Mara itu di situ. Mara tidak mau, ini Buddha lebih panjang umurnya kan. Jadi Ananda itu kan tidak sakti, dan kesuciannya baru Sotapanna. Baru Sotapanna. Baru kayak kita-kita gitu. Siapa tahu ya. Siapa tahu. Tahu gitu kan ya. Nah, tapi ya sementara ya Mara itu sendiri kan
ya sakti mandraguna begitu ya. Tidak suci tapi sakti, bisa memproses orang. Nah, jadi Ananda sendiri pemikiran cenderung lugu. Kepribadian seorang Biku Ananda ini, Ayasma Ananda ini lugu, innocent gitu loh. Nah, jadi dia nggak curiga apa dia kok nggak ngeh. Belakangan dia ditegur habis-habisan kan. Cerita gitu dengan innocent pada senior-seniornya ditegur. Di dalam konsili pertama 3 bulan setelah Buddha wafat pun dimarahin berat tuh sama Mahakassapa. Why didn't you request Buddha? Nggak cuma itu loh disalahkannya. Kenapa Buddha juga bilang, winayaku ini beberapa yang minor-minor nggak relevan perkembangan zaman boleh kamu hapus. Ditegur juga, winaya apa yang minor, apa yang mayor. Waduh, gue nggak nanya. Lu bagaimana orang paling dekat dengan Buddha tidak menanyakan mana yang minor dan mayor? Oh maaf, waktu itu gue kemana ya? Nah gitu. Apa mungkin beliau ini juga lagi sedih, Bante Anandanya galau, gurunya bakal pergi, jadinya nggak berpikir jernih gitu loh ya, nggak pikir panjang gitu. Aduh gitu ya. Nah repot. Nah jadi bagaimana ketiga perasaan Bante Ananda sendiri, saya bilangnya Ayasma Ananda. Kalau kamu bilangnya si Ananda itu kurang sopan bilang si Ananda ya. Iya, Ayasma. Ayasma itu artinya venerable. Bahasa Palinya Ayasma itu artinya yang mulia. Saya bilang si gitu. Si itu bahasa Medan artinya mati. Hokian ya. Oke, jadi Ayasma Ananda ini sangat sedih. Bahkan ya Buddha meninggal pun dia meraung-raung menangis, menyepi menangis lama gitu sampai dipanggil gitu ya sama seniornya gitu. Mana nih Bante Ananda nih? Gitu. Dia tahu macam-macam gitu ya. Nah, mesti gimana gitu. Jadi masih menangis. Sedih banget dia. Karena artinya itu ya tadi Sotapanna tapi masih bisa sedih kan. Tapi ya nggak lama lah. Setelah itu ya oke, kompos lagi. Oke. Dan akhirnya beliau berlatih keras kan. Dia menyesal. Dia merasa bahkan ikut sidang pertama pun tidak eligible, tidak memenuhi syarat. Karena apa? Yang ikut semuanya minimal araha level 4. Gua kan baru level 1. Tapi mereka kepengen kamu yang paling hafal ajaran Buddha. Kamu ajudan terdekatnya Buddha. Oke lah kasih dispensasi biarpun belum jadi araha tapi bolehlah kamu ikut. Ya, tapi dia malu sendiri kan. Aduh, tapi gua belum suci level tertinggi. Akhirnya beliau berjuang keras, bermeditasi, ya dalam satu malam itu mencapai level Jisamsu 2, 3, 4. Akhirnya tembus, bahkan mencapai kemampuan Patisambhida, bisa memilah-milah ajaran dan abinya, kesaktian ya. Wah, sampai sakti mandraguna tuh Bante Ananda ya. Jadi Ayasma Ananda ini besok ikut sidang dan bahkan hidup another 40 years. Sampai umur 120 tahun menjadi salah satu siswa Buddha yang umurnya paling panjang. Ya, ada juga 150 tahun, ada 120 tahun seperti Bante Ananda ini. Jadi ya kita berutang banyak bisa dengar ajaran ini mostly because of Bante Ananda yang hafalan memorinya, fotografik memori luar biasa, bisa ewang me sutang. Demikianlah yang ku dengar. Suta-suta itu dimulai dari kata itu. Nah, itulah berkat Bante Ananda dan winaya oleh Bante Upali ya. Nah, perasaan bagaimana? Perasaan waktu itu pasti galau, enggak karuan, menyesal juga, tapi okay. Dalam waktu sebentar, 3 bulan kemudian bahkan mencapai kesucian yang tertinggi, yang layak arha. Ya. So, no problem. Terima kasih Ayasma Ananda. Ayasma Ananda ya jaga kualat ya. Tapi oke lah, kalau misalnya Buddha lebih panjang 20 tahun lagi gimana? Oke lah, sama ajaran juga itu aja. Ya, yang penting kita sudah tahu inti ajarannya, tinggal prakteknya ke dalam. Gimana? No regret, nothing tulus. Last question, Henry terakhir. Thank you, Papi. Ya, sama-sama. See you, love you. Love you. Satu lagi, terakhir, kasihan. Mute. Halo. Ada lagi? Satu lagi, ada tadi? Mam Henry. Oh, sorry, mute. Ya. Saya mau Coba Ko Sucipto. Ini saja mau tanya. Oke, Ko Sucipto terakhir. Ya. Tunggu kok. Namo Buddhaya, Mam Handaka. Ya, Namo Buddhaya, Mam Sucipto. Ini di mana? Di Bogor atau di Bali atau di? Masih di Bogor, Mam. Di Bogor, ya. Gimana, Mam? Saya mau bertanya, untuk mencapai Sotapanna kan minimal kita harus menjalankan 5 sila. Ya. Untuk menerapkan 5 sila itu dalam kehidupan sehari-hari, untuk sampai mendarah daging itu kan sulit di zaman yang serba cepat berubah ini. Iya. Nah, terus dibantu dengan meditasi. Betul. Nah, yang mau saya tanyakan, kenapa setelah menjalankan 5 sila, batin serasa berubah, Mam? Berubah Jadi itu gimana? dalam arti kata, biasanya kalau ada respon dari lingkungan, kita pasti aktif langsung menjawab atau bereaksi terhadap respon yang ada. Tapi setelah menjalankan 5 sila dan kemudian meditasi terus-menerus, rutin meditasi, rasanya kayak, oh masalah itu ya sudahlah, biarkan. Meskipun kita ditipu, ya sudah biarkan. Itu ada yang salah nggak, Mam, dengan menjalankan? Jadi apatis gitu ya? Atau kok ya apatis pasif gitu ya? Iya, jadi pasif. Pasif. Jadi kalau tidak ditanya ya saya tidak akan menjawab. Oke. Kalau saya rasa nggak perlu bertanya, saya diam ya. Lebih milih berdiam. Kemudian, nah, sedangkan di dalam ajaran Sang Buddha itu kan memang kita
dilatih untuk bermeditasi dan memperhatikan mana yang muncul, mana yang tenggelam. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, nah itu yang saya masih bingung, Mam. Jadi takutnya nanti malah saya salah jalur, Mam. Mau lurus, malah belok ke kanan. Ke kiri tadi itu ya. Ke kiri. Nggak ke arah India ya, ke arahnya Madagaskar. Itu Mam Handaka yang mau saya tanyakan. Terima kasih, Mam Handaka. Ya. Nah, ini saya secara general aja ya. Praktek ini, jalan ini, dana, sila, bawana intinya jalan Buddha ini ya, dana sebagai way of life atau laku hidup, cara hidup, dan sila bawana. Tujuannya sih memang untuk tadi itu ya niwana, bana segala macam gitu. Prakteknya memang paling utama dengan melepas. Jadi dana itu untuk let go, sila juga let go, bawana meditation itu juga untuk let go, let be begitu. Ya, tapi bukan let go yang seperti Imam Cipto alami atau persepsikan tadi itu. Let go itu juga harus secara bijaksana, ya. Jadi misalnya banyak juga teman-teman kita yang latihan meditasi bertahun-tahun menjadi pasif, menjadi antisosial, menjadi apatis gitu ya. Buddha bilang begini, di dalam sutta itu sering diterjemahkan secara salah dan di pengertiannya jadi salah. Misalnya Buddha bilang sudah tidak punya keinginan. Nah, ini kan aneh. Manusia kalau tidak punya keinginan. Padahal sebetulnya artinya bukan tidak punya keinginan, tidak punya nafsu. Ya, kama itu bisa berarti keinginan atau kesenangan, bisa juga berarti nafsu atau keindriawian, sensuality itu. Tapi orang kalau bilang udah tidak punya kesenangan, wah jadi hidup tidak senang lagi dong. Atau tidak punya keinginan, wah mau ingin ini itu jadi Doraemon nggak bisa. Waduh, ya kok jadinya ini agama kok pasif banget, kok kayak tidak asik banget gitu ya. Makanya jadi kehilangan popularitasnya gara-gara sekedar terjemahannya kurang pas, persepsinya kurang pas. Ya toh? Padahal maksudnya Buddha bukan begitu. Maksudnya adalah tentu keinginan yang bersifat tanha, meningkatkan nafsu, meningkatkan loba, dosa, dan moha. Nah, Buddha sendiri ada dua macam keinginan dalam keinginan ya. Misalnya pakai istilah lain canda. Canda itu artinya will, ya willing, will. Ada yang disebut kama canda, tadi keinginan yang nafsu, bernafsu negatif tadi itu. Ada juga dhamma canda. Dhamma itu artinya itu yang baik, yang benar. Jadi keinginan yang benar sama keinginan yang penuh dengan sensuality, kenafsuan, keindriawian. Nah, Buddha ada juga keinginan netral. Katu kamyata canda itu adalah yang netral. Netral itu tidak ada plus, tidak ada minusnya. Seperti saya ingin menggaruk-garuk begini. Saya ingin garuk-garuk gini. Itu kan tidak ada efek moralnya kan. Ya tidak positif ke Anda, tidak negatif ke Anda. Bagi saya juga ya sekedar nyaman aja gitu loh. Netral itu katu kamyata, 3 macam keinginan. Nah, Buddha sarankan kita itu yang meningkatkan yang dhamma canda. Yang kusala itu. Jadi tidak ada sedikit pun dalam sifat kepribadian Buddha dan para ayasma yang sudah mencapai kesucian apalagi itu ya. Rasa malas, rasa wegah, ragu-ragu, tidak mau nolong orang. Jadi yang masih bekerja pun tambah semangat bekerja harusnya gitu. Nggak ada yang negatif sedikit pun. Ya, jadi saya heran kenapa umat Buddha bisa banyak yang menjadi cenderungnya tadi itu menarik diri dari keramaian. Ya toh? Buddha juga punya falsafah hidup ya. Jadilah seperti teratai. Teratai itu apa? Sekitarnya lumpur. Tetapi dia bersinar sendiri, bersih, tidak ternoda oleh lumpur. Bukan teratai di akuarium, itu gampang itu. Tapi selalu, jadilah yang tenang di antara yang tenang. Jadilah yang suci di antara yang tak suci. Jadilah yang tidak marah di antara yang marah. Jadilah yang tidak serakah di antara yang serakah. Tidak membenci di antara yang membenci. Ratusan sutta Buddha bilang seperti itu, Om Susipto. Jadi bukan berarti kita jadi lantas tidak semangat atau ikut-ikutan lingkungan. Enggak, semuanya sifat kualitas positif ada semua. Dan itu bedanya apa? Dan kita tidak melekati semua itu pun. Maksudnya apa? Kalau pas bisa dipakai, kita pakai. Kalau pas nggak bisa kita pakai, ya tergantung konteksnya, ya kita let go, lepas. Nah itu bedanya Dhamma Buddha dengan Dhamma-Dhamma yang lain. Agama lain juga mengajarkan kepositifan seperti itu. Tapi kalau Buddha itu bisa ada satu wisdom untuk menarik. Kadang-kadang, oke, this is not my business. This is not my interest. Saya harusnya tidak usah involve di dalam hal-hal semacam ini. Biarpun bagus sekalipun. Nah bisa menahan gitu loh. Menahan dan menarik diri. Buddha bilang itu berbuat tapi tanpa ego. Atau kadang-kadang tidak berbuat dan tidak ada ego yang terlibat. Nah gitu. Keterlibatan egonya nggak ada. Nah tapi gitu. Kalau orang malas, sebaliknya ya. Orang malas, menurut saya tuh egonya tinggi. Kenapa? Dia mementingkan, wah aku maunya leisure, maunya pleasure dan leisure. Ya, maunya dugem aja lah, nggak mau yang kerja-kerja, nggak mau bantu orang lain. Nah itu jadi kan egonya tinggi banget. Nggak mungkin sotapana. Ya kan? Jadi gitu. Sudah berhasil mengikis atau membunuh egonya sendiri ini loh. Jadi tidak ada kualitas-kualitas negatif. Ya, jadi kalau Anda sampai jalan di sila ya bagus banget, apalagi dana dan bawana. Tetapi kalau mendapat efek samping,
yang begitu, nah itu ada satu pengertian yang kurang benar ya. Tadi untung ditanyakan, untung bergaul dengan kita orang-orang baik ini. Bisa nanya kan, ada forum. Tidak apa-apa, elevate. Jadi ditanyakan, mungkin saya keliru, mungkin bisa diingatkan. Nah, saling asih asuh ya, Om Cipto ya. Jadi tidak apa-apa. Saya senang Om Cipto ini innocent gitu, kayak Ananda, ya kayak Ayas Mananda. Nanya, tidak tahu nanya gitu. Daripada nanti kena sirep marah, nggak nanya, repot malah gitu ya. Nggak apa-apa, ya. Baik, dari kesalahan, kekeliruan, kebingungan kita jadi benar, jadi diluruskan. Kalau enggak ada mekanisme saling belajar ya begini, ya. Tapi itu intinya terakhir ya, kalau Anda prakteknya makin maju, ciri-cirinya enggak ada tuh yang namanya malas, keraguan-raguan, kebencian lah, apa semua negatif tidak ada. Tapi juga bisa let go to the max kalau if necessary, ya tanpa keterlibatan ya ego. Baik, Mam. Terima kasih, Mam. Ya kira-kira ya. Ya, jadi makin banyak meditasi bukan berarti makin pasif ya, tapi makin secara meditatif ya, sekilas lupa nih, bagus nih. Meditasi itu membuat kita bukan jadi pasif, tapi menjadi makin peka, makin sensitif, makin responsif. Jadi kita tahu, apa yang terjadi dalam batin kita nih, tahu. Karena kita tekun, kita rajin, kita waspada, sigap, jadi tahu, dan kemudian oke, saya connect ke kebajikan. Saya harus doing this atau non doing this, saya tahu. Bukan berarti lemot, jadi tidak alert, tidak waspada, jadi lengah, lalai, bukan. Malas apalagi nggak ada. Jadi nggak ada tuh meditasi. Jadi memang kayak tadi pasif, bentuk luarnya pasif, tapi dalamnya itu sebenarnya bukan reaktif juga. Reaktif tuh, wah diapain, balas apa begitu ya, balas-membalas, bukan. Tapi selalu bisa take time, hold, freeze, dengan sati sampai jalan lagi, kemudian bisa konekkan dengan dhamma yang bagus atau nggak mungkin nggak bagus ya, karena nggak bagus kita cut ya, doing or non doing, tapi semua itu sesuai dengan kebijaksanaan secara kontekstual. Itulah meditasi, menjadi sangat peka ya. Oke, lain kali kita ngomong tentang meditasi. Makasih, Mam. Sadu, Om Sucito. Semuanya, ya. Ya. Oke. Mam, ini untuk sesi tanya jawab secara langsungnya udah off. Karena ada satu doang nih tadi pas dia udah dari awal udah nanya kamu, cuma belum sempat ngomong. Kasihan. Akhir-akhirnya makanya nggak. Ini cuma dia dari tertulis Bu Mutia Ngandar. Nanti Bu Mutia mungkin bisa ini juga bisa. Ya udah, dibacakan aja. Ya, ini apakah arahat juga punya the power of koyokan atau punya power lain? Power of keroyokan. Iya. Arahat. Iya. Enggak. Gimana kamu? Ini saya cuma bergurau dianggap serius ya keroyokan. Gini, kalau sifat araha ya, sifat araha atau sifat yang tertinggi itu yang pasti ya. Dia punya independensi. Independensi bukan nanti kemerdekaan, kebebasan itu sudah pasti. Tapi kemandirian, ketidaktergantungan, independent, non-dependent ya, tidak tergantung dari apapun siapapun. Ya, berarti kalau tidak tergantung orang lain kamu mati. Araha tidak mempedulikan diri mati atau hidup. Nggak ada bedanya sama dia. Hidup mati sama saja bagi seorang araha. Jadi tidak mungkin dia tuh mempertahankan pendapatnya cari keroyokan. Terus tanya-tanya Buddha gimana? Tanya-tanya sama teman saya nih gimana? Nggak mungkin, dia tidak butuh pembelaan diri, ya pembenaran opini nggak butuh. Ya, dan seorang araha punya ciri-ciri. Dia tidak pernah membandingkan dirinya dengan yang lebih baik, atau merasa lebih baik, atau membandingkan dirinya dengan lebih jelek di bawahnya, atau merasa lebih jelek, dan bahkan tidak pernah membandingkan dengan yang setara dengan dirinya. Begitu. Jadi intinya tidak pernah membandingkan dengan sesuatu yang di luar dirinya. Jadi beliau pembandingannya cuma ke dalam dan ke dalam dan ke dalam. Saya hari ini sudah baik, kemarin baik, hari ini syukur bisa lebih baik, tapi bahkan tidak pernah lebih baik juga karena sudah mentok, sudah maksimal, ada tamatnya, sudah tamat, jadi selalu baik setiap saat. Nah, dia tidak butuh lagi pembelaan apapun. Bahkan dikatakan di dalam suta-suta itu banyak, araha ini difitnah, seorang araha difitnah dikira merampok, gara-gara rampok itu ninggalin bungkusan curiannya itu di dekat araha. Yang punya polisinya datang, nah itu kamu bungkusnya di situ, kamu malingnya, digebukin, kemudian dia membela diri, bukan membela untuk ego, tapi bilang statement, saya siswa Buddha, sudah mencapai kesucian tertinggi, ya tidak mungkin melanggar sila mengambil barang yang tidak diberikan ini. Tapi orang-orang nggak percaya. Dia sudah bilang gitu, oke, itu harus mati. Itu mau dihukum pancung apa dihukum, tapi beliau ini tidak masalah. Ya, akhirnya beliau ini bahkan tidak usah repot-repot. Kamu kalau membunuh saya, kalian karmanya buruk. I will finish myself. Beliau membakar dirinya di depan persidangan itu. Boom, keluarkan elemen api, merinding tuh ya. Jadi kayak mutan itu merinding, boom, jadi abu. Semua orang jadi merasa, waduh, mati gua di jalan-jalan bener nih gitu ya. Kamu sih yang hukum, kamu sih yang nangkap, menyala-nyalakan gitu ya. Akhirnya mereka jadi, wah, makanya jangan asal duduk sembarangan juga. Jadi mereka araha juga bisa punya sifat yang begitu. Jadi
Ya, ini menarik ya. Macam ini ya. Intinya tidak pernah keroyokan apa, tidak perlu membela apa sih gitu-gitu kan. Ya, oke, kira-kira gitu ya, Ibu Mutia ya. Oke, thank you kalau mau untuk sharingnya. Udah selesai sih tanya jawabnya. Selesai juga sesi damai di sananya. Thank you kalau saatnya makan siang di Indonesia, saatnya makan malam di Chandra itu di Calgary makan malam atau tidur, saatnya tidur ya jam segini ya. Tidur. Saya masih harus bikin tugas assignment sama group project. Jadi memang udah dekat-dekat sama final semester. Jadi ini mumpung lagi kesempatan dapat dengar Dharma, saya curi-curi waktu. Waduh, kita nih mengganggu proyeknya Chandra nih. Enggak. Terlalu stres, saya perlu siraman Dharma, makanya saya pada waktunya. Very good. Ya. Oke, terima kasih. Thank you. Bless you. Oke. Terima kasih juga atas waktunya ya, Romo. Ya, sama-sama keep in touch ya. Nanti WA ya. Oke, Chandra. Sama-sama, thank you.